Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Komalasari dari kelas 2C Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah Pergerakan Nasional pada Masa Pendudukan Jepang. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Poin A, penguatan Indonesia. Yang kedua, kebijakan pemerintah militer Jepang. Yang ketiga atau poin C, sikap kaum pergerakan. Kita memasuki poin A, proses penguatan Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. Gerakan tentara Jepang ketika masuk ke Indonesia. Terdapat 3 tempat penting pendaratan Jepang ketika memasuki Indonesia, yakni yang pertama Tarakan atau Kalimantan pada tanggal 11 Januari 1942, yang kedua Palembang atau Sumatera pada tanggal 16 Februari 1942, dan yang ketiga Jakarta atau Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Yang B, kebijaksanaan pemerintah militer Jepang. Poin 1, membentuk organisasi-organisasi sosial, diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masumi. 2, pembentukan organisasi semi-militer, diantaranya Seinendan, Fujinkai, Keibondan, Heiho, dan Peta Pembela Tanah Air. Yang ketiga, pengerahan Romusa atau kerja paksa untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan untuk membantu dan melancarkan aktivitas perang Jepang. Yang keempat, eksploitasi kekayaan alam untuk mendukung keperluan perang, seperti menanam tanaman jarak untuk minyak emas, dan rakyat wajib menyerahkan bahan pangan secara besar-besaran kepada Jepang, dan sebagainya. C, sikap kaum pergerakan propaganda Jepang sama sekali tidak mempengaruhi para tokoh perjuangan untuk percaya begitu saja. Bagaimanapun, mereka sadar bahwa Jepang adalah penjajah. Beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang adalah yang pertama, memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Cara ini merupakan bentuk perjuangan diplomasi Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur, memanfaatkan putra sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Putra justru dijadikan para pemuda Indonesia sebagai ajang kampanye nasionalisme. 2, gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah ini merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi atau pertemuan-pertemuan tanpa sepengetahuan Jepang, atau bisa disebut gerakan sembunyi-sembunyi istilahnya. Yang ketiga, perlawanan bersenjata. Ada pula perlawanan bersenjata yang dilakukan bangsa Indonesia. Di antaranya yang pertama, perlawanan rakyat Aceh dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama di Chot, Plieng, Aceh pada tanggal 10 November 1942. Yang kedua, perlawanan Singaparna, Jawa Barat, dipelopori oleh Kiai Haji Zainal Mustafa pada tanggal 24 Februari 1944. Yang ketiga, perlawanan Indramayu, Jawa Barat, pada para petani dipimpin oleh Mandria pada bulan Juli 1944. Dan yang keempat, perlawanan Peta di Blitar, Jawa Timur. Perlawanan Peta merupakan perlawanan terbesar yang dilakukan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Supriyadin, seorang Sondokanco, komandan peleton, pada tanggal 14 Februari 1945. Mungkin itu saja, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.